Kali ini kita bakal bahas film yang berjudul When We First Met yang rilis tahun 2018. Seperti apa filmnya? Daripada banyak kayang, kita langsung aja. Let's go! Jadi di awal film kita bisa melihat nih lagi ada acara kawinan guys, dimana si cewek ini lagi ngomong di depan para tamu undangan dan pastinya dong di depan calon suaminya. Dari sini kita pun tahu kalau ini mempelai wanitanya dan ini mempelai prianya. Iya dong. Mempelai wanitanya pun bercerita flashback di 3 tahun yang lalu saat mereka pertama kali bertemu. Dan cerita pun flashback 3 tahun ke belakang. Di tengah-tengah sebuah pesta, mereka tuh nggak sengaja ketemu. Mereka saling kenalan. Di sini kita tahu si cewek itu namanya Avery dan si cowok namanya Nuh. Cocok banget ya namanya karena si cewek mirip banget kayak peri. Karena di dalam berisik, mereka pun keluar. Di luar, mereka pun lanjut melakukan PDKT. Ya, PDKT paling gampang adalah nyanyi-nyanyi bareng ya. Nuh pun langsung inisiatif duduk di piano. Kebetulan dia emang pemain pianika di SMP-nya dulu guys. Avery pun ikutan nyanyi bareng sama si Nuh. Setelah main piano, mereka pun masuk ke photobox. Kayaknya photobox ini adalah hal yang wajib ya di setiap orang pacaran. Iya gak sih? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, mereka main bola-bolaan di papan. Dan si Nuh nih kalah mulu guys. Akhirnya, karena kalah mulu, Nuh pun ngajak Avery nyemil dan minum amer alias anggur merah. Ya, setelah minum amer pun nggak lengkap kalau nggak cipokan. Setelah cipokan, cerita pun balik ke kenyataan. Kalau ternyata si Avery ini tuh bukan nikah sama si Nuh. Kena prank dah. Plot twist banget emang. Dan ini adalah suami benernya si Avery. Namanya tuh Ethan. Nuh pun seperti agak nggak terima ngelihat Avery nikah sama cowok lain. Bukan agak sih, tapi emang sangat tidak terima. Ya menurut gue sih pantas-pantas aja lah. Suaminya dia jauh lebih ganteng cuy dibanding si Nuh. Karena pada akhirnya yang ganteng dan mapan akan mengalahkan yang setia. Emang iya ya? Lanjut ya, si Nuh pun kayaknya bener-bener masih nggak terima kalau si Avery nikah bukan sama dia. Buktinya dia tuh sampai nyium souvenir nikahnya Avery. Ya ampun, sadar sadar. Singkat cerita, Nuh yang masih tidak terima dengan kenyataan, memaksa temennya tuh buat ngedengerin cerita gimana tuh mereka bisa saling kenal. Ditambah lagi ya, si Nuh emang lagi mabok. Aduh, Nuh yang mabok dan patah hati pun ngeluarin foto hasil fotoboxnya dia dengan Avery. Dia pun masuk nih ke dalam fotobox dan masukin koin. Pas dia masukin koin, mesin fotobox pun mengeluarkan suara dan lampu yang aneh. Dan ya bener dia terbawa mundur ke 3 tahun yang lalu. Si mesin fotobox ini menjadi mesin waktu yang ngebawa Nuh balik ke 3 tahun yang lalu guys. Awalnya dia ngerasa aneh, tapi dia tahu inilah saat yang tepat untuk merubah nasib dan memperbaiki keturunan. Karena udah tahu bakal ketemu sama Avery, kali ini Nuh pun lebih mempersiapkan pakaiannya yang bakal dipakai di pesta. Dan bener aja, waktu ketemu Avery dia pun lebih mantep lah ya. Karena dia nggak mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Ternyata rencana si Nuh ini tidak berjalan mulus cuy. Karena dia main nyosor nyium si Avery. Avery pun ngira dia tuh mau memperkosanya. Dan ditambah apes lagi, datang temennya si Avery. Ngegebukin si Nuh make pohon. Aduh. Nuh pun kebangun di keesokan harinya. Dia pun dengan pede datang ke rumah si Avery. Tapi ternyata dia kebangun di hari di mana hari pertunangannya Avery dengan suaminya guys. Avery pun langsung teriak-teriak dong, apalagi ada temennya yang lagi-lagi ngegebuk Nuh pakai pohon.
semakin lengkap deh karena dia di Smackdown sama suaminya Avery. Singkat cerita, Nuh pun langsung kabur nih dari rumahnya Avery. Langsung balik ke mesin fotobox. Setelah dia masukin koin, ya dia pun komat kamit gak jelas. Dan dia pun terbangun balik lagi ke 3 tahun sebelumnya lagi. Aduh, dia malah mainan waktu nih. Kali ini, Nuh meminta bantuan temennya buat bantuin rencananya mulus dengan Avery. Lagi-lagi dia ketemu dengan Avery dan kali ini rencananya mulus, pakai banget. Avery pun berhasil dibungkus sama Nuh. Nuh pun kebangun lagi nih. Tapi kali ini dia kebangun di kasur yang di sebelahnya ada si Avery. Wow. Nuh pun gak lupa dong ngecek HP-nya. Dan dia seneng banget cuy karena tanggalnya adalah hari ini. Yang berarti ini adalah kenyataannya dia. Dan dia pun balik tidur lagi dong sambil meluk si Avery. Di kenyataan kali ini, Nuh tuh jadi fuckboy cuy. Lihat aja deh dari gaya rambutnya dan cara berpakaiannya. Ya bedes-bedes gitulah. Tapi Nuh ini tuh justru kurang puas dengan kenyataan yang sekarang. Akhirnya dia balik lagi nih ke mesin fotoboxnya. Dan iya, dia balik lagi ke pesta itu. Dan kali ini Nuh pun lebih melakukan pendekatan yang gentle dan romantis. Singkat cerita, dia pun kebangun di ruang kerja dan perutnya pun membuncit. Tapi kali ini dia berhasil merubah kenyataan kalau dia bakal kawin sama si Avery. Nuh pun seneng, bukan main. Ini sih mimpi jadi kenyataan buat si Nuh. Pas mau kerja pun dia diantar dong sama Avery ke mobilnya. Cihui banget ini mah. Pas nyampe di kantor, ternyata dia nih lagi dipromosiin jadi bos di kantornya. Wow, cuma main photobox tapi bisa jadi gini ya hidupnya. Gue juga pengen cuy. Tapi di saat Nuh lagi nikmatin kue di ruangannya, dia pun disamperin sama sekretarisnya. Dia diingetin kalau lagi ada meeting nih dan ditunjukin lah jadwal 3 bulan ke depan yang super padat banget guys. Muka Nuh pun langsung lemes, ngeliat betapa sibuknya dia. Ya, walaupun bisa dibilang dia punya segalanya ya di kehidupan kali ini. Singkat cerita, Nuh pun balik ke rumah mewahnya dan udah banyak tamu yang dateng. Tapi di pikirannya cuma tertuju sama Avery, si bidadari idamannya guys. Dia pun nyari-nyari nih di mana Avery. Dan ternyata Avery lagi ada di toilet bareng si Ethan yang harusnya jadi suaminya nih. Jadi sekarang keadaan tuh berbalik cuy. Si Nuh yang bahagia dan si Ethan yang mabok alias patah hati. Dan si Ethan pun curhat ke Nuh kalau dia itu udah nyatain perasaannya ke Avery. Dan wadaunya Avery juga suka sama Ethan. Jadi si Avery tuh sebenarnya mah demen sama si Ethan, bukan sama si Nuh. Di sini pun Nuh tersadar kalau memang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Akhirnya untuk kesekian kalinya Nuh balik ke mesin fotobox dan kali ini dia ngajak si Ethan ke pesta. Jadi ceritanya nih si Nuh itu mau menyomblangin lah Ethan sama Avery. Terus si Nuh gimana? Dia malah ngedeketin temennya Avery. Ya mereka pun malah lebih serasi cuy. Saling curhat-curhatan dan main piano bareng. Ternyata mereka nih punya banyak kesamaan. Waduh. Singkat cerita, Nuh pun balik lagi ke hari ini. Dan nasibnya dia masih jomblo. Aduh, kayaknya emang dia nih emang udah jomblo akut nih. Dia pun balik lagi ke mesin fotoboxnya. Di sini nih dia ngakunya buat yang terakhir kalinya. Tapi coba kita lihat ya guys. Si Nuh pun menjalani masa lalunya persis banget kayak di awal film. Nggak ada yang dia rubah dan nggak ada yang dia kurangin sedikit pun. Dan sampailah pada hari pernikahan si Avery.
Tapi kali ini dia nggak mabok guys, karena dia udah tahu nih apa yang harus dilakuin dan siapa tujuannya. Iya, bener, tujuannya adalah temennya Afri. Di akhir film pun kita bisa ngelihat bahwa hubungan antara si temennya Afri dan Nuh itu pun sangat langgeng. Cerita pun tamat. Huh, ceritanya memang agak-agak muter ya. Gue juga jadi agak keder sih ngerangkumnya. Tapi pesan dan makna yang ada di film ini sih jelas banget. Kalau memang jodoh, itu tuh nggak bakal ketuker. Ya sama kayak kata orang-orang lah ya. Kalau jodoh mah nggak bakal kemana. Si Nuh yang udah berkali-kali balik ke mesin waktu buat jadian sama Afri, nggak bisa-bisa. Karena memang jodohnya si Nuh itu bukan Afri, tapi temennya si Afri. Begitu juga sebaliknya, si Ethan yang mau kayak dicegah gimana pun, ya memang berjodoh dengan si Afri guys. Jadi kesimpulannya adalah jalani aja deh hari demi hari dengan terbaik. Dan tetap optimis aja lah. Oke, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye-bye.